Halo, jumpa kembali dengan saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Financial Audit 2. Untuk topik kita yang ketiga adalah tentang inventory audit. Apa sih yang disebut dengan inventory audit? Seperti kita tahu, inventory adalah persediaan. Persediaan kalau di perusahaan dagang berarti persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Kalau di perusahaan manufaktur maka persediaan menjadi lebih kompleks. Bisa persediaan barang bahan baku, persediaan barang dalam proses, atau persediaan barang jadi. Ya. Persediaan mempunyai peran yang vital dalam bisnis. Ya. Why misstatement in inventory? Mengapa adanya salah saji dalam persediaan? Mungkin kalau kita mengacu pada topik sebelumnya yaitu tentang pendapatan atau revenue, persediaan tidak segamblang revenue dalam memberikan kontribusi terhadap profit bagi perusahaan. Ya. Kalau revenue kan jelas kita tahu ya, revenue menghasilkan main driver dari profit. Tapi pada dasarnya persediaan juga bisa berdampak pada profit. Kalau kita lihat dalam menghitung cost of goods sold atau biaya beban pokok penjualan, cost of goods sold rumusnya adalah beginning inventory ditambah net purchase dikurangi ending inventory, ya. Atau beban pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Sehingga apa? Kalau persediaan akhir ini digelembungkan, ya, persediaan di akhir periode ya, misalkan 31 Desember digelembungkan, dilaporkan lebih besar, maka hasilnya apa? Cost of goods sold-nya menjadi lebih kecil. Beban pokok penjualan menjadi lebih kecil. Kalau beban pokok penjualan lebih kecil, otomatis gross profit-nya akan lebih besar. Karena kita tahu gross profit rumusnya adalah net sales atau penjualan bersih dikurangi dengan cost of goods sold. Gitu. Jadi ada cara yang berbeda dengan penggelembungan revenue. Kalau penggelembungan revenue itu pendapatan yang digelembungkan, sehingga ketika dikurangi COGS, gross profit-nya menjadi lebih besar. Kalau dalam inventory, COGS yang diperkecil sehingga tetap hasilnya gross profit-nya juga jadi lebih besar. Gitu. Maka inventory menjadi salah satu account yang juga cukup beresiko. Resikonya apa? Resiko terjadinya overstatement, adanya penggelembungan di ending inventory atau persediaan akhir. Ya. Karena tadi overstate ending inventory, understate cost of goods sold, and overstate gross profit. Gross profit nanti ke belakangnya bisa memperbesar operating profit dan net profit tentunya. Karena itu kan urut-urutannya di income statement ya. Itu. Nah, apa tipe-tipe dari possible misstatement? Kemungkinan salah saji yang dapat terjadi pada akun inventory apa saja. Ya. Seperti kita tahu, salah saji juga bisa sifatnya unintentional maupun intensional. Namun dalam audit, kita mempertimbangkan unintentional dan intensional adalah dari apakah klien mau melakukan revisi atau tidak. Kalau klien mau melakukan revisi terhadap laporan keuangannya, maka kita bisa kategorikan sebagai unintentional, sesuatu yang tidak disengaja ya. Opini audit tetap bisa kita kasih unqualified opinion. Nah, kita lihat di sini ada contoh-contohnya yaitu yang pertama fictitious inventory. Jadi inventory yang fiktif, inventory yang sebenarnya tidak ada. Sering disebut sebagai phantom inventory ya. Where are the ghost good? Jadi barang atau persediaan yang sebenarnya tidak ada. Hanya di laporan posisi keuangan atau statement of financial position disebut inventory jumlahnya sekian. Sekian miliar misalkan ya, sekian miliar rupiah. Tetapi kenyataannya secara fisikalnya tidak ada. Seperti itu. Contoh yang kedua, unadjusted obsolete inventory. Kalau obsolete inventory, fisikalnya ada, tetapi inventory itu adalah inventory lama. Persediaan barang yang lama yang sudah usang, yang sudah obsolete. Bisa jadi sudah kadaluarsa. Harusnya dilakukan penyesuaian nilai aset inventory. Apalagi kita mengacu pada standarnya IFRS yaitu fair value. Yang ketiga contohnya ownership of inventory that does not belong to the client. Klien mungkin beli inventory pakai konsinyasi. Kalau dia beli inventory secara konsinyasi berarti itu barang di perusahaan klien bukan punya dia, masih punya si penjual. Di mana tempat dia beli, misalkan dia beli dari supplier, ya itu berarti barang masih punya supplier, bukan punya dia.
tidak boleh dimasukkan di laporan posisi keuangan dia gitu. Karena belinya konsinyasi, ya. Kalau nggak laku boleh diretur gitu. Improper inventory valuation method. Kita tahu ada beberapa metode penilaian persediaan. Misalnya metode FIFO, first in first out, metode average, ya. Metode FIFO. Dulu ada metode LIFO, sekarang LIFO sudah tidak diperbolehkan, ya. Jadi FIFO dan average. Apakah penerapan metodenya benar atau tidak? Kemudian bisa jadi double counting, dihitung 2 kali untuk inventory yang sama, ya. Ada salah satu kasus manipulasi laporan keuangan dari segi inventory yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu kasusnya Crazy Eddie, di mana Crazy Eddie itu adalah toko retail elektronik. Dia melakukan double counting inventory. Jadi ketika diaudit hari ini selesai, maka barang yang sama dipindahkan ke outlet yang berbeda, outlet yang akan diaudit besoknya. Sehingga keesokan harinya auditor menghitung inventory yang sama dengan inventory yang kemarin sebenarnya. Maka dia lakukan tuh skemanya double counting seperti itu. Itu adalah tipe-tipe possible misstatement yang harus diwaspadai. Auditor harus mempunyai professional skepticism. Akun apa saja yang harus diaudit? Tentu inventory, ya, persediaan, purchase, ya, atau pembelian, dan akun payable atau utang usaha. Asersi utamanya adalah existent. Benar atau tidak itu inventory ada di gudang perusahaan misalnya. Right and obligation. Benar nggak itu inventory punya perusahaan? Jangan-jangan kepemilikannya masih punyanya si supplier. Audit prosedurnya apa? Physical check. Inspection of tangible asset. Jadi kita harus memeriksa antara yang di laporan keuangan sama secara fisiknya. Benar ada atau enggak? Gitu. Jangan-jangan hanya bagus di laporan, fisiknya nggak ada. Kita pakai sampling, ya. Nggak mungkin kalau misalkan semua kita audit, karena bisa jadi perusahaan yang kita audit skalanya besar. Pilih beberapa client warehouse atau inventory storage dengan jumlah yang material. Bisa juga kita konfirmasi ke supplier. Ya. Kalau di revenue cycle kita konfirmasi ke customer, maka inventory ini kita konfirmasi ke supplier. Bener nggak sih klien yang kita audit itu beli dari supplier sekian? Belinya perjanjiannya gimana? Apakah consignment atau pembelian secara reguler, biasa? Oke, ya. Apa yang akan kita lakukan kalau kita menemukan misstatement pada inventory? Kita describe type of misstatement dulu, tentukan, ya. Jenis misstatementnya apa? Misalnya ada salah perhitungan, atau ternyata inventory-nya tidak eksis, inventory fiktif. Misalkan ternyata inventory-nya statusnya consignment, persediaan yang sudah kadaluarsa belum dilakukan penyesuaian, salah dalam penerapan metode, karena ada tadi metode FIFO, average, ya. Salah dalam penerapan metode. Kita tentukan dulu, karena tipe misstatement-nya bisa macam-macam. Setelah itu kita perform suggested revision. Kita yang bikin revisinya kayak bagaimana gitu. Lalu kita propose ke manajemen, ke klien kita, ya. Bagaimanapun juga kan kita auditor dibayar oleh klien. Yang kita propose ini, revisinya seperti ini, bukti-buktinya, ya, kita bawa, working paper-nya kita bawa, kita komunikasi dengan klien. Kita ajak, kita propose mereka supaya mau melakukan revisi, restatement. Pada prakteknya hal ini nggak gampang, karena klien juga akan restan gitu. Klien sih pengennya ya nggak banyak revisi gitu, ya, langsung oke saja. Tapi kan kita auditor harus mengaudit dengan benar gitu. Ya, kita bawa bukti, audit working paper untuk mendukung explanation dari penjelasan kita, ya, seperti itu. Oke, itu adalah topik yang ketiga tentang audit inventory, ya. Terima kasih, selamat belajar.